Halo Fitness Mania, selamat datang kembali ke YouTube channel Coach Halim Chiang. Mengambil keputusan sehat. Apakah Anda sudah mengambilnya dengan benar? Ada benar kaprah dan salah kaprah dalam mengambil keputusan sehat. Yuk, mari kita explore bersama. Saya membaginya bahwa dalam mengambil keputusan sehat, kita atau bahkan sebenarnya keputusan apapun dalam kehidupan kita biasanya memiliki dua dasar pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah mencari nikmat. Pertimbangan kedua adalah menghindari sengsara. Nah, dalam mencari nikmat, ada benar kaprah, ada salah kaprah. Ada benar kaprah, ada salah kaprah. Nah, ini yang perlu kita sangat berhati-hati sekali untuk terapkan ya, agar kita tidak salah ambil keputusan. Karena dari keputusanlah kita menentukan arah destinasi kita atau arah destiny kita atau arah nasib kita. Ujungnya, kalau Mas Ade sering bilang, end game-nya seperti apa. Ya, kita mau end game yang lebih baik, maka dari itu ya kita akan coba untuk melihat apakah kita sudah benar kaprah dalam mencari nikmat maupun menghindari sengsara. Atau malah selama ini kita salah kaprah dalam mencari nikmat dan menghindari sengsara, sehingga kita harus membayar konsekuensinya. Yuk kita benar-benar explore, delve deeper. Mencari nikmat, ya saya bahas dulu yang mencari nikmat di sini, salah kaprah dan benar kaprahnya. Biasa salah kaprah mencari nikmat adalah memberikan kesenangan kepada lidah. Ya misalnya kulineran, terus apapun makanan yang kurang sehat itu dicari, ya kemudian diburu, kemudian dimakan. Jadi seolah-olah nikmatnya hidup ditentukan oleh nikmatnya lidah. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya mencari nikmat itu adalah, waduh, posisi udah enak nih, jangan diganggu istirahatnya. Ya, ada pembenaran di sini bahwa saya lagi istirahat, posisi udah enak banget, jangan diganggu bahkan 1 senti pun gitu ya. Masa saya lagi posisi enak begini, lagi nikmat, saya disuruh olahraga? Nggak mungkin gitu ya. Atau bahkan mengatakan ya ini enjoy life tadi, yang menikmati hidup, karena hidup hanya nikmatnya ditentukan oleh lidah gitu. Atau bahkan saya kan perlu me time gitu, saya udah bekerja keras ya, kurang istirahat, saya perlu me time, saya udah capek. Atau bahkan saya perlu healing gitu ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nggak salah jalan-jalannya, tetapi dasar pertimbangannya bahwa ini yang biasanya menjadi alasan kita yang kita buat saat itu juga immediate decisions, ya keputusan yang segera di saat itu, short term yang membuat kita mencari kenikmatan di sesaat itu. Ya, kita lihat perbedaannya dengan mencari nikmat yang benar dengan benar kaprah. Misalnya kita berolahraga, saya mau mencari bagaimana caranya supaya kesehatan saya meningkat. Bagaimana supaya saya bisa menabung otot dan kekuatan supaya nanti saya tuanya ya, di hari tua saya bisa mandiri ya. Kemudian saya ingin mengetahui betapa nikmatnya punya six pack atau bisa menunjukkan six pack saya. Saya ingin tahu betapa nikmatnya punya perut yang rata, nggak buncit lagi, ya. Bagaimana sih membayangkan memiliki badan baru yang selama ini saya idam-idamkan, dream body atau body goals, ya. Atau bahkan, oh iya ya, saya kalau misalnya sudah memiliki badan baru, pakaian-pakaian lama saya pasti sudah obsolete, tidak lagi bisa dipakai karena terlalu longgar. Jadi
Saya perlu wardrobe baru di sini. Dan saya juga membayangkan betapa di saat nanti musim sakit, saya memiliki kekebalan yang baik untuk tidak perlu khawatir. Jadi fitness mania bisa melihat di sini bahwa benar kaprah dalam mencari nikmat itu berhubungan dengan sesuatu yang penting, yaitu sehat. Kegiatannya adalah olahraga, mengatur pola makan, beristirahat teratur, yang sebenarnya not urgent but important. Nah, tidak urgent tetapi penting, itulah karakteristik yang disebutkan dalam buku Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Di sini teman-teman fitness mania bisa menemukan bahwa ternyata dalam hal mencari nikmat yang salah kaprah, mencari kesenangan lidah, yang penting lidah seneng, organ lain nggak seneng nggak apa-apa, nggak tahu, ya terus mencari enak, pembenaran diri, membuat excuses, alasan, dan pembenaran diri yang lain salah, itu sifatnya justru sesuatu yang kita bilang urgent. Lidah saya harus senang sekarang. Ya, badan saya harus istirahat sekarang. Saya udah capeknya sekarang, saya nggak mau lebih capek lagi dengan olahraga. Saya udah berjuang susah payah untuk menghasilkan uang atau nafkah. Nggak mungkin uang itu saya belikan makanan yang nggak enak, harus enak. Nah, ini yang sifatnya sekarang short term, ya urgent, tapi penting nggak untuk kesehatan kita? Tidak. Jadi urgent but not important ada di sini, di salah kaprah. Sementara not urgent but important ada di benar kaprah. Baik dalam mencari nikmat maupun menghindari sengsara. Nah, sekarang kita ke menghindari sengsara. Salah kaprah di kiri, benar kaprah di kanan. Ayo olahraga yuk, nggak mau pegel. Saya nggak tahan yang namanya pegel sehabis olahraga. Nggak kebayang tuh, habis olahraga pegelnya kayak apa, besoknya harus diulangi lagi. Enggak deh, nggak gue banget, gitu ya. Atau misalnya dibilang jangan olahraga, nanti cedera. Ya tentu semuanya ada risikonya. Tetapi kan ini adalah mengenai manajemen risiko, bukan kita tidak ada risiko kan. Kita keluar rumah saja, melangkah keluar rumah saja sudah mengambil risiko, tetapi kita tetap keluar rumah dan tidak menghalangi kita untuk stay di rumah, tidak menghalangi kita untuk keluar rumah kan. Atau misalnya latihan jangan berat-berat. Nah, berhati-hati di sini, seolah-olah berolahraga itu harus berat 100% pengerahan diri on nothing at all. Ya. Jadi ini biasanya semacam excuses, alasan, dan pembenaran diri untuk kita saat ini menghindari sengsara. Saya nggak mau kotor lagi habis olahraga, kan keringetan. Jadi nantinya harus keramas lagi. Ya, atau aduh diet itu menyiksa ya. Ya balik lagi ya untuk kesenangan lidah. Yang di sini dibilang makanan sehat itu nggak enak, padahal sebenarnya ada pilihan untuk membuat makanan sehat itu menjadi lebih enak juga, atau bisa setidaknya masih sesuai dengan kita betah untuk menjalaninya gitu ya. Atau saya lagi capek olahraga, iya badan saya terlalu capek habis kerja, tapi kita capek pikiran bukan capek badan. Tapi itu kita pakai sebagai alasan untuk menghindari sengsara lebih lanjut, capek di badannya misalnya. Atau misalnya maunya hasil instan. Saya nggak mau lama-lama, apa cara yang cepat ya untuk ngecilin lengan, ngecilin pinggul, ngecilin perut, dan lain sebagainya. Nah, fitness mania bisa dilihat di sini. Karakteristiknya sama, bahwa ternyata salah kaprah dalam menghindari sengsara, dalam mengambil keputusan sehat, itu berhubungan dengan dia seolah-olah urgent, tetapi tidak penting. Tetapi kita coba bandingkan dengan yang namanya benar kaprah dalam menghindari sengsara. Saya mau berolahraga hari ini, mengatur pola makan hari ini, menjaga merawat kesehatan saya hari ini,
karena saya mau jauh dari sakit. Saya sadar bahwa biaya medis itu mahal, tinggi, dan besar. Katakan kalau memang biaya medisnya pun di-cover, rasa sakit itu tidak ada yang suka dan bukanlah suatu pengalaman yang mengenakan untuk dilalui. Makanya saya juga nggak mau sakit meskipun digratisin berobatnya. Kan gitu ya. Saya tahu hari tua itu saya ingin menikmati hidup yang baik. Saya tidak mau merepotkan baik secara keuangan maupun waktu ataupun sumber daya kepada anak cucu saya. Dan saya menyadari bahwa kalau saya udah sakit, saya nggak bisa cari duit, saya nggak bisa mencari nafkah, saya menjadi tidak produktif. Udah biaya medis mahal, ceritanya tabungan terkuras, penghasilan tidak ada. Kemudian kita kalau misalnya diberi umur panjang pun, kita hari tua yang sudah merepotkan, sangat tergantung, tidak mandiri, miskin pula. Saya ingin menghindari kondisi seperti ini, makanya hari ini saya berusaha sekuat mungkin membuang alasan saya, membuang pembenaran saya, sehingga saya mengambil keputusan untuk investasi pada kesehatan saya. Persis sama. Not urgent bukan untuk hari ini, bukan untuk instan sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang menjadi lebih nyaman. Dan penting, karena ini adalah keputusan sehat. Fitness Mania, semoga di pembabaran seperti ini sudah membuat Fitness Mania lebih sadar bahwa ternyata ada benar kaprah dan salah kaprah dalam mencari nikmat, benar kaprah dan salah kaprah dalam menghindari sengsara, dan meskipun kita membuat keputusan ceritanya nih, katanya menghindari sengsara menjadi landasan yang lemah, landasan yang low vibration, low vibe, low energy. Yes, saya setuju ya bahwa orang harus dibikin takut dulu baru take action. Nggak apa-apa ya. Karena apa? Dia tidak akan selamanya ada di sini. Saat berproses mengambil kebiasaan hidup sehat, dia akan masuk ke sini pelan-pelan. Berkumpul dengan teman-teman baru yang ada di lingkungan baru, yang memiliki mindset yang baru juga, akan membawa dia dari sini ke sini. Bagi yang memulainya dari sini dulu, udah bagus. Ada kekhawatiran di sini nggak? Udah nggak perlu khawatir, gitu ya. Nggak perlu khawatir lagi, tapi minimal dengan benar kaprah menghindari sengsara, benar kaprah mencari nikmat, kita semacam ada double layer perlindungan agar keputusan, destiny, tujuan sehat kita lebih memiliki garansi untuk tercapai. Fitness Mania bisa menggunakan benar kaprah, salah kaprah ini, struktur berpikirnya, pola berpikir ini, untuk mengambil keputusan lain juga, baik itu dalam karir, mungkin juga dalam hubungan, ya, atau dalam hal keputusan keuangan, belanja, dan lain sebagainya. Semoga sharing kali ini, ya, buah pemikiran saya bisa menjadi satu tambahan yang mencerahkan dan membantu, siapa tahu ya, Fitness Mania yang selama ini mungkin masih bingung dengan cara berpikir, struktur berpikir, pola berpikir yang lebih terstruktur dan rapi, bisa mendapatkan sedikit panduan dan menggunakannya di area kehidupan lain, sehingga bukan hanya sehat yang kita dapatkan, tetapi berbagai area kehidupan kita juga bisa semakin oke lagi, semakin maksimal lagi. A better destiny is what we are after, ya. Masa depan yang lebih baik adalah apa yang kita inginkan. Dan cara paling pasti untuk menebak suatu masa depan adalah dengan mewujudkannya sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Semoga bermanfaat adanya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyimak, kita bertemu lagi di episode mendatang.